Wah, bagus ya belakangnya. Eh, ini salah satu tempat paling epic yang saya temui minggu ini. Oke teman-teman, kita ngobrol ya. Hari ini apa? Sumpah Pemuda nih. Waduh, Hari Sumpah Pemuda. Jadi pasnya apa ya momentumnya? Kita ngomongin ini aja. Pemain-pemain muda ya, yang ternyata tidak semuanya bersinar di level senior. Nah, jadi kita ngomongin tentang Persib Junior. Jadi dulu ya, mungkin sampai sekarang, cuma saya nggak terlalu familiar. Dari dulu itu Persib dikenal sebagai penghasil pemain-pemain muda ya. Dan yang menggunakan jasanya itu ketika mereka sudah senior itu bukan cuma Persib. Idealnya gimana? Idealnya memang binaan Persib ya. Dulu kan ada klub-klub internal Persib kayak Uni, Sidole, Setia, lalu Indonesia Muda. Ya idealnya zaman dulu itu mereka lahir dari kompetisi itu, pemain muda, akhirnya main buat tim senior, tim Persib. Tapi zaman berubah ya, zaman berubah. Lalu kadang-kadang nggak semua potensi berbakat ini bisa diakomodir oleh Persib. Ya atuh nu main ngan sabaraha belas jelemanya. Kalau misalkan nggak terakomodir, akhirnya mereka mencari pengalaman di luar gitu. Contoh nyata saja bahwa kadang-kadang talenta terbaik itu tidak langsung atau bahkan tidak berjodoh dengan Persib ya. Misalkan Atep. Atep ini kan jelas ya. Jelas binaan Persib. Tapi tim yang paling kenyang kayaknya mendapatkan jasa di masa Atep masih fresh itu malah Persija ya, Persija. Lalu Jajang Mulyana nih, Jajang Mulyana eh, dulu di mana dulu di Pelita Jaya ya. Jajang Mulyana itu bersinar di Pelita Jaya. Dia pernah main di Mitra Kukar, pernah ke Bayangkara. Sekarang di mana ya? Jajang Mulyana itu pernah ke Bali United juga nggak? Bali atau apa? Saya lupa lagi ya. Pokoknya Jajang Mulyana kalau sekarang misalkan ke Persib dia malah dapat bukan di puncaknya gitu ya. Nah, Jajang Mulyana. Pokoknya banyak deh. Banyak pemain-pemain yang ketika on fire-nya bukan di Persib. Nah, tapi untuk Ferdinand Sinaga ini perkecualian ya, karena Ferdinand bisa bawa Persib juara 2014. Padahal begitu juga Ferdinand tuh, waktu tim junior ini tuh angkatannya sama Wildansyah ya. Wildansyah sama Randy Saputra. Nah, waktu di level junior juga Ferdinand Sinaga bersinar ya, level junior. Namanya mencuri perhatian. Tapi bagusnya Ferdinand ya, bagusnya Ferdinand apa coba? Kalau anak-anak seusianya dulu ya, di usia muda itu kan mereka pingin di Persib ya. Jadi ketika ada tawaran semacam magang dan lain sebagainya, pada mau tuh kontrak ya di Persib. Kalau Ferdinand enggak. Kenapa? Karena yang dia cari adalah jam terbang ya, pengalaman bertanding. Karena kalau misalkan Ferdinand memilih bergabung dengan Persib ya, waktu itu Persib banyak dihuni pemain-pemain senior level timnas, pemain asing juga bagus-bagus kayak Gonzales. Oh, Gonzales udah lokal ya. Dulu ada siapa? Pokoknya Aralus lah, zamannya Jaya Hartono dulu mungkin ya. Itu Ferdinand nggak akan dapat kesempatan bermain. Bahkan kalau kita lihat rekan-rekannya dia yang memilih bergabung dengan Persib ya cadangan gitu. Tapi cadangan zaman dulu ya, belasan tahun lalu ya udah pada senang kali ya di usia segitu dapat kontrak sama Persib. Saya nggak tahu nominalnya, mungkin paling gede juga 100 juta ya, bisa beli mobil. Lalu juga popularitas ya, anak-anak muda dulu di Bandung itu dulu belum zaman Instagram, belum zaman medsos kayak sekarang. Media-media lokal merajai ya, kayak koran-koran, lalu tabloid-tabloid. Jadi enak tuh pemain-pemain muda binaan Persib yang bergabung dengan Persib awal-awal ya, mereka main enggak tapi terkenal, populer ya. Ya enak lah, sangat cukup ya keuangan, dapat cewek juga gampang karena banyak yang suka. Kan salah satu indikator kenapa perempuan itu suka sama laki-laki, salah satu indikatornya selain harta, ganteng, pinter, itu adalah popularitas ya, popularitas. Jadi cewek itu seneng sama cowok-cowok yang populer. Nah, mereka menikmati itu ya. Tapi tapi buat mental nggak bagus ya, karena euforia mereka itu mendapatkan hal yang semu,
Jadi mereka dikenal oleh orang-orang ya sebagai pemain Persib tapi tara main, nggak pernah main gitu ya. Akhirnya karirnya langsung redup. Nah ini beda sama Ferdinand. Ferdinand ini berani mencari tantangan ya. Ferdinand Sinaga memilih untuk keluar dari Persib. Dia tuh pernah main di Batang dan saya pikir pilihan dia yang paling krusial dan paling berani adalah bermain di Wamena, Persiwa Wamena. Ya kalau bermain di Pelita Jaya udah biasa lah ya, udah dekat. Tapi ketika dia memilih bermain di Wamena itu kan meninggalkan zona aman banget ya. Anda bayangkan orang yang sehari-hari biasa besar di Bandung tiba-tiba harus ke Wamena yang jauh banget kan ke sana. Ya kalau nggak pingin disebut terpencil pokoknya jauh aja ya Wamena itu. Tapi Ferdinand malah menjadi pilihan utama tuh ya, sehingga namanya terus terjaga di belantika sepak bola nasional. Di bursa muncul terus Ferdinand karena selalu main bersama Persiwa Wamena dan namanya masuk ke timnas ya, ke timnas. Lalu juga udah gitu dia terus diminati oleh klub-klub besar ya, PSM, Sriwijaya. Tapi walaupun begitu dia sempat ke Persib dan membawa juara gitu ya, jadi nggak apa-apalah. Nah itu makanya mental. Sok Anda bisa bayangkan teman seangkatannya Ferdinand yang masih eksis siapa ya? Saya cuma tahu Wildans ya, mungkin Andri Tani ya. Andri Tani juga kalau nggak salah seangkatan sama Ferdinand. Mereka pernah juara bareng di level junior dulu. Oke gitu ya teman-teman ya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.